Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Sundari dari kelas 2A Administrasi Pendidikan dengan NIM 2102565. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika kelompok dalam organisasi. Kelompok dan tim memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya memiliki anggota lebih dari 2 orang. Dan untuk perbedaannya, kelompok sendiri lebih mengarah pada hubungan antar orang dengan tujuan yang umum. Dan untuk tim merupakan kelompok yang memiliki hubungan tanggung jawab satu sama lain. Di sini ada konsep kelompok. Kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tim merupakan kelompok yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai tujuan yang umum dan bertanggung jawab satu sama lain. Lalu di sini ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama itu ada teori kedekatan, yaitu teori ini memandang bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Yang kedua itu ada teori George Homans, yaitu teori ini memandang 3 asumsi. Yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas dilakukan seseorang dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Dan yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen-sentimen yang dikeluarkan ke orang lain. Dan yang terakhir, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi-interaksi. Yang ketiga itu ada teori keseimbangan pembentukan kelompok. Teori ini memandang bahwa seseorang tertarik kepada orang lain dan membentuk kelompok didasarkan pada kesamaan sikap masing-masing di dalam menanggapi satu tujuan yang relevan satu sama lain. Dan keempat itu ada teori pertukaran. Nah, menurut teori ini, kelompok itu dibentuk karena seseorang atau kelompok orang tersebut memberi sesuatu kepada orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan suatu balasan dari orang atau pihak lain. Dan yang terakhir itu ada teori alasan-alasan praktis. Dalam teori ini menganggap bahwa kelompok akan terbentuk karena adanya alasan-alasan yang sifatnya praktis, yaitu ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial. Nah, pembentukan suatu kelompok selalu didasarkan pada suatu alasan atau suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang membentuk kelompok tersebut. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kelompok. Nah, yang pertama itu terdiri dari 2 orang atau lebih, terus berinteraksi satu sama lain, saling membagi tujuan yang sama, dan yang terakhir itu melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya di sini jenis-jenis kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer. Kelompok primer ini ditandai dengan sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka di antara anggota kelompok. Yang selanjutnya itu ada kelompok formal, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk, misalkan komite sekolah. Yang ketiga ada kelompok informal, yaitu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Misalkan kelompok guru penyuka drama Korea. Nah, yang keempat itu ada kelompok terbuka, yaitu kelompok yang konsisten terhadap perubahan dan pembaharuan organisasi untuk mencapai tujuannya gitu. Terus ada kelompok tertutup, yaitu kelompok yang memiliki kemungkinan kecil untuk menerima perubahan. Nah, yang terakhir itu ada kelompok referensi, di mana kelompok ini mengidentifikasikan dirinya dengan atau menginginkan sebagai bagian dari kelompok tersebut gitu, walaupun bukan anggota kelompok tersebut. Dan selanjutnya itu ada dasar-dasar daya tarik interpersonal. Yang pertama itu ada kesempatan untuk berinteraksi. Misalkan sepasang suami istri itu mulai menjalin hubungan
karena ada kesempatan berinteraksi di media sosial, dan selanjutnya itu kemudian dilanjutkan dengan interaksi-interaksi yang lainnya. Ada status, ada kesamaan latar belakang, dan juga kesamaan sikap. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Nah, yang pertama itu ada pratahap 1, lalu ada tahap 1 itu ada pembentukan, yaitu dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang tahap 2 itu ada kebutuhan, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Terus ada tahap 3 yaitu penormaan yang dicirikan oleh hubungan karib dan kekohesifan atau saling tertarik. Yang tahap 4 itu ada pelaksanaan yang dimana dicirikan oleh pergeseran dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas. Yang terakhir itu ada tahap 5, itu tahap reses yang dicirikan dengan munculnya kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan daripada melaksanakan tugas. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.